tapi saya belum mandi. Belum, karena ini saya ambil sedikit, kemarin saya ngambilnya penuh. Ini saya sampai di rumah saya tuang sedikit, terus saya cocokkan dengan air pipi saya, kok sama gitu loh. Baunya, sebenarnya baunya lebih pesing bau pipi saya sih, cuman kuningnya sama. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah tentang misi Gus Nur Samsun untuk menghentikan sebuah perguruan perdukunan sesat Sekar Jagat Aji Ningrat. Gus Nur Samsun diberi sebuah air yang katanya suci, agar bisa membantunya untuk menjadi seorang pejabat. Namun Gus Nur Samsun ragu, karena air tersebut berbau pesing seperti air kencing. Lalu air apakah yang katanya air suci keramat tersebut? Dan bagaimana pula aksi Gus Nur Samsun kali ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Mas, Pak, nuwun ngapunten. Saya yang kemarin datang ke sini, yang mau nyalon DPR. Kemarin kan saya sudah janjian sama putrinya itu. Sahabat yang berbahagia, kisah ini adalah tentang misi Gus Nur Samsun untuk membongkar sebuah padepokan perdukunan yang bernama Sekar Jagat Aji Ningrat. Gus Nur Samsun ingin tahu air suci yang katanya bisa membantunya untuk menjadi anggota dewan. Karena ketika Gus Nur Samsun merasa curiga, air yang dikatakan air suci tersebut adalah air kencing. Seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, bahwa Gus Nur Samsun sedang menyelidiki sebuah perguruan perdukunan yang orang menyebutnya perguruan Sekar Jagat Aji Ningrat. Perguruan itu dipimpin oleh seorang perempuan yang oleh para pengikutnya disebut sebagai seorang ratu. Cerita itu mengatakan bahwa perguruan dukun tersebut sangat dihormati di kampungnya. Bahkan konon, para aparat kampung tersebut adalah juga merupakan para pengikutnya. Selain mendidik para pengikutnya untuk melakukan praktek perdukunan, perguruan Sekar Jagat ini juga melayani orang-orang yang meminta bantuan, baik itu melakukan kirim santet, pengelarisan, atau bahkan pengobatan. Akan tetapi, ternyata banyak orang yang kemudian merasa tertipu oleh perguruan Aji Ningrat tersebut. Gus Nur Samsun pun merasa penasaran. Sebab itulah dia mencoba datang untuk menyelidiki perguruan Aji Ningrat yang dimaksud. Dan untuk melancarkan misinya, Gus Nur Samsun menyamar dengan nama Petrik dan berpura-pura minta bantuan untuk melakukan pengobatan. Juga minta dibantu agar bisa menjadi seorang anggota dewan. Dan ketika Gus Nur Samsun datang ke perguruan tersebut, tampak suasana itu terasa sangat sakral, yang mana di halaman rumah yang cukup megah, para murid perguruan tersebut tampak kusuk mengucapkan sebuah kalimat pemujaan yang sepertinya ditujukan kepada sesembahannya.
Sedangkan di halaman yang beralaskan kain putih yang banyak bertabur bunga, ada sebuah gentong besar yang sepertinya berisikan air keramat. Setelah beberapa waktu menunggu, maka keluarlah seorang perempuan berpakaian berjubah berwarna hitam, diikuti seorang perempuan yang lain. Gusnur Samsun pun menyampaikan tujuannya tentang kedatangannya, bahwa dia datang adalah untuk melakukan pengobatan, juga minta dibantu agar bisa menjadi anggota dewan. Gusnur Samsun kemudian diminta untuk mengambil air keramat yang ada di dalam gentong untuk dibawa pulang. Air tersebut diminta agar dicampur air untuk mandi. Dengan cara yang demikian, air suci itu dikatakan bisa membantu setiap hajatnya. Akan tetapi Gusnur Samsun merasa curiga dan ragu. Itu dikarenakan air tersebut berwarna kuning dan berbau seperti air kencing. Sebab itulah keesokan harinya, Gusnur Samsun kembali datang untuk meminta tahu air apakah sebenarnya yang dikatakan air suci itu. Lalu bagaimanakah aksi lengkap Gusnur Samsun tersebut? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Nah ini keluar. Permisi, mohon maaf, Ratu siapa? Sekar Hadjiningrat ya. Mohon maaf saya sedikit lupa. Saya sowan lagi datang ke sini karena kemarin saya sudah janjian sama si cantik, putri Kanjeng Ratu. Dia mau tahu apa air ini. Terus? Hah? Terus? Terus kemana? Kamu mau tahu air ini apa? Ya itu yang pertama, saya pengen tahu air ini apa. Soalnya kemarin disuruh buat mandi, katanya si cantik itu nyuruh saya mandi buat ini, kalau buat pengen jadi anggota dewan DPR. Iya betul. Iya. Oh, tapi saya belum mandi. Belum karena apa namanya? Ini saya ambil sedikit, kemarin saya ngambilnya penuh. Ini saya sampai di rumah saya tuang sedikit, terus saya cocokkan dengan air pipi saya, kok sama gitu loh. Baunya sebenarnya baunya lebih pesing bau pipi saya sih, cuman kuningnya sama. Nah, terus saya tanya-tanya sama teman, katanya ini air pipis. Jadi gimana? Saya mau tanya ini sebenarnya air apa? Soalnya masnya yang ini. Anak-anak saya kan udah membuktikan. Iya. Kan nggak apa-apa sih. Tapi kan ini air suci. Oh air suci, pantesan masnya juga tadi bilang ini air suci. Ini turun dari mana ini? Dari. Langsung dari Sendang. Oh dari Sendang. Ya. Sendang Wetengmu. Maksudnya Sendang apa ini? Sendangnya di mana? Atau jangan-jangan Sendang Madaran namanya? Bukan. Jangan banyak tanya. Itu rahasia padepokan. Oh nggak boleh banyak tanya, rahasia padepokan. Oh iya lupa, padepokannya namanya apa? Padepokan Kembang Turi. Padepokan Kembang Kembang Turi. Turi. Ya. Oh, kembang itu harum ya? Ya. Turi itu ada rinya gitu? Nggak ada. Enggak Itu ada. duri. Oh duri. Ya. Kalau turi, Beda lagi. turi itu dikandani. Ya. Oh, Nuturi. nuturi. Ya. Oh, ya. Kemarin gini, mohon maaf. Berarti ini bukan air pipis ya? Bukan. Ini air suci. Asli. Asli. Aslinya pakai soat asli gitu. Asli. Oh, asli. Nah, ini mohon maaf ini. Saya kan janjian sama putri si cantik. Ya. Saya nanti saya gunakan, tapi kan ini kurang. Nanti saya ambil lagi boleh? Boleh, tapi nggak boleh banyak-banyak. Iya, kan mencukupi ini Ya, saja. yang lainnya tapi nggak kebagian. Oh, berarti harus dibagi-bagi yang lain. Maksudnya yang lain itu muridnya sendiri atau untuk Bukan. masyarakat? Masyarakat. Oh, masyarakat. Nyai, Ratu, saya mau tanya. Saya setiap kesini kalau malam itu kok gelap semua dari sana, tapi yang terang cuma sana itu. Apa alasannya, Nyai? Memang kalau di padepokan sini nggak boleh banyak penerangan. Yang boleh penerangan hanya rumahnya, Nyai? Iya, Oh, berarti mereka nggak boleh nyamain gitu ya? nggak boleh. Terus kalau siang kegiatannya apa, Nyai? Ratu? Kalau siang, apakah juga ritual kayak gini Ya, atau istirahat? Yang khusus. Oh, ada khusus. Oh, ada sendiri. Muridnya banyak? Banyak. Ada 5.000. Wah, 5.000. Ya. Waduh, banyak banget. Maka dari itu jangan banyak tanya. Maka dari itu jangan Nggak banyak boleh tanya. tanya-tanya. Keperluannya kesini apa? Ya itu yang harus dituruti. Maka dari itu jangan banyak tanya. Tapi saya tanyanya cuma itu. Ya nggak boleh tanya itu. Oh, nggak boleh tanya itu aja. Berarti tanya saja. Ya.
nggak boleh itu. Ya, jadi gini Nyai. Saya nanti kan ngambil lagi untuk memenuhi ini. Terus saya bawa pulang, terus saya buat mandi. Ya. Dari kepala sampai ujung kaki. Ya. Oh. Nanti badan saya bau pesing loh Nyai. Enggak. Dijamin tidak bau besi. Oh, dijamin. Ya. Nanti dicampur sama air bunga. Oh, gitu Nyai. Jadi gini Nyai. Saya itu kan gini Nyai, sudah promosi. Ya. Mohon maaf Nyai, saya belum izin sama Nyai, sama Ratu. Belum izin. Bukan berarti saya lacang. Promosi apa itu? Promosi iklan. Maksudnya promosi ini menawarkan teman-teman saya. Teman-teman saya ada yang gubernur, ada yang DPR, ada yang DPD, ada yang artis juga, artis kota metropolitan Jakarta sana. Kan saya dari Bandung. Nama saya kan Patrick. Saya punya teman yang satu namanya itu SpongeBob, itu teman saya. Terus yang satu itu namanya si Emon. Nah, mereka semua itu berduit. Dulu pernah bilang sama saya begini ya, Ratu, jika ada orang yang bisa menjadi backing saya atau orang pinter yang sakti mandraguna bisa mengabulkan apapun permintaan saya, maka akan saya penuhi apa permintaannya. Nah, terus kemarin itu saya kabari Nyai Ratu, saya bilang saya tahu ada orang pinter hebat, namanya juga promosi Nyai Ratu. Nah, terus saya bilang begini, kemarin saya ke sana. Nah, di sana itu pengikutnya banyak, cuman galak, kan Ratu galak sama putrinya si cantik itu galak. Oh, harus galak? Oh, janganlah. Haruslah. Kalau galak nanti gimana Ratu? Jadi gini, saya mau mempromosikan Ratu, tapi Ratu harus benar-benar membantu saya jadi DPR. Gimana? Apa yang bisa dijanjikan? Janjikan apa ya? Gini aja Nyai Ratu. Kasihan mereka duduknya di tempat kayak gini Ratu. Kasihan. Jadi Sudah kesepakatannya mereka ini. oh, sudah kesepakatan mereka. Jadi begini. Seandainya Ratu mau membantu saya sampai berhasil jadi DPR RI, tapi jangan wilayah DPR RI. Teman-teman saya pengusaha-pengusaha itu saya ajak ke sini. Terus nanti biar mereka itu saya bohongi supaya bisa membuatkan istana buat Ratu. Mohon maaf Ratu, mohon maaf. Ini wah Ratu kan cantik, putrinya cantik. Terus masa tempatnya rumahnya, mohon maaf Ratu, mohon maaf, sama dengan masyarakat rumahnya gini Ratu. Nanti itu dari sana gedung ini, rumah itu dibeli Ratu. Kan pasti mereka takut sama Ratu toh. Nurut kan? Iya. Nah, kita beli kita buatkan kerajaan buat Ratu. Gitu Ratu, kita buatkan kerajaan. Itu yang pertama Ratu. Nanti di sini itu dikasih marmer dari Itali. Itu. Nah, jadi tidak bisa panas. Itu marmernya itu dingin terus. Itu. Jadi sejuk seperti di surga. Jadi tamunya Ratu nanti banyak, tambah banyak. Begitu kalau buat kerajaan itu Ratu. Gitu. Gimana nih Mas? Setuju apa enggak? Benar tuh. Aku mau. Aku nggak mau hidup kayak gini. Tuh Ratu, putrinya saja mau tuh. Mohon maaf si cantik, nggak mau kan tempat kayak gini terus. Aku mau rumahnya kayak istana. No, pengennya rumahnya kayak istana. Kan kuturuti permintaan anakku. Oh, kenapa bisa menuruti anaknya? Dia kan anak saya satu-satunya. Oh, anak saya anak Ratu satu-satunya. Disayang nggak? Sayang. Oh, disayang. Iya. Iya, ngomong-ngomong Ratu gini, kok saya nggak pernah melihat suami Ratu di mana ya Ratu? Dia masih semedi di padepokan sebelah. Oh, berarti punya padepokan sendiri? Iya. Pengikutnya banyak? Banyak. Terus kalau pulang itu kapan Ratu? Biasanya 1 tahun sekali. Oh, 1 tahun sekali. Nggak pernah pengen, mohon maaf Ratu, kikuk-kikuk gitu? Nggak ada terpikiran seperti Oh, nggak pernah ada terpikiran. Iya. Tapi suaminya romantis nggak Ratu? romantis. Oh, romantis. Pakai tis gitu? Ya pakai tis. Plus. Oh, plus juga. Oke, ini boleh saya ambil Ratu? Boleh. Mm-mm. Silahkan ambil. Oh iya. Ini kok mereka diem semua ini? Bubuk Ratu. Bubuk mereka. Bubuk Mas? Iya, bubuk. Boleh Ratu? Boleh. Iya, Ratu. Jangan ganggu pengikut saya. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Oh, maksudnya kan saya kan pengen menghibur Ratu Nggak biar boleh. biar ketawa gitu loh Nggak Ratu. bisa ketawa. Nggak bisa ketawa? Nggak. Mencucu terus? Iya. Nanti kalau mencucu terus meronges loh Ratu. Enggak. Aduh. Ambil lagi Ratu. Iya sedikit saja. Sedikit. Udah cukup. Hah? Udah cukup? Udah. Mas? Nggak boleh ganggu ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Kamu beneran janjiin aku istana? Hah? Kamu beneran mau jadiin rumahku istana? Iya. Gimana? Aku mau
istana. Mau rumahnya jadi istana. Ini bapak-bapaknya kok gremeng-gremeng? Tadi di Ritualnya seperti ini. tadi di depan ratunya diem. Emang kalau di depan ratu nggak boleh ngomong? Nggak boleh. Jadi kalau ratu keluar, mereka diam. Oh, setiap ratunya keluar mereka diam. Ini sebenarnya air suci atau air pipis sih, Putri? Sudah dijelaskan sama Bunda Ratu? Sudah, air suci katanya. Iya, air suci. Oh iya, kita kemarin kayaknya belum kenalan deh. Kan saya, Kenalan berulang kali. iya, biar maksudnya biar elek gitu loh, biar cocok gitu. Kan kemarin masih coba-coba gitu kan. Jadi belum Kalau celes gitu. beneran mau jadiin rumahku istana, Saya janji, swear, kewer, swear. Beneran. Itu, saya kan tadi kesini tuh naik mobil. Nah, monggo. Oh, iya. halo para bos-bos, ada apa kesini? Biasa Nyai, proyeknya rada sepi. Loh, sudah saling kenal lah. Langganan Mas. Waduh, hampir 3 tahun ya, langganan. Langganan. Alhamdulillah. Oh, monggo. Perlu apa? Ini proyek saya ini hampir 10 unit belum laku semua. Rumah hari. Kalau saya Nyai, makelan tanah saya itu dulunya lancar. Berhubung saya kesini setelah biasanya 1 bulan sekali, saya molor. Tanah saya ini beberapa hari belum laku-laku. Baiklah, seperti biasanya kalian ambil air suci ini. Iya ya. Iya, silakan mangga. Langganan, guys. Diminum tenang. Silakan duduk kembali. Baru kesini Mas? Iya, baru dari tadi sih. Cocok Mas kalau sini. Hah? Cocok kalau sini. Oh, cocok. Semuanya lancar. Lancar terus. Oh. Sudah 3 tahun ya? Berarti sudah mengenal lah. Udah kenal. Mohon maaf, aku pengen ngobrol. Silakan. Mohon maaf, Putri Ayu si cantik. Saya mau tanya, tadi kan kita belum lanjut kenalannya. Kan mereka sudah kenal ya? Sudah. Oh, saya belum kenal. Saya pengen kenalan. Tanya sama para bos di sini aja. Aduh, saya pengennya sama langsung sama si gelis pisan atuh. Kalau rumahku udah jadi istana, Pelit. Oh. Gus Nur Samsun masih mencoba bersabar. Dia masih penasaran tentang perguruan sang ratu dan putrinya yang bernama Ayu Sekar itu. Gus Nur Samsun merasa adalah hal besar yang harus dibongkar tentang perguruan perdukunan tersebut. Sebab itulah Gus Nur Samsun ingin menyusun rencana agar bisa melancarkan misinya dengan sempurna. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun? Silahkan disaksikan di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.